Seringkali kita mendengar kata Wahabi di tengah perbincangan soal agama. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah aliran, bahkan memberi stigma negatif. Ada juga yang memujinya sebagai usaha memurnikan Islam dari berbagai bentuk bid'ah dan khurafat. Namun, tahukah kamu, istilah Wahabi sebenarnya bukanlah sebuah aliran agama, tetapi penisbatan dari seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia bukan pembawa agama baru, tetapi seorang tokoh yang mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Lalu, bagaimana pemikiran ini masuk ke Indonesia? Mengapa ia bisa memicu gesekan dengan sebagian ormas Islam lainnya? Dan yang paling penting, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perdebatan panjang ini? Di video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah Wahabi di Indonesia, dari semangat pemurnian hingga gesekan yang pernah terjadi, agar kita dapat memahami bersama dengan penuh kesantunan dan adil. Jadi, simak terus hingga akhir, karena ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi soal bagaimana kita memaknai Islam dengan bijak dan damai. Siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Untuk memahami istilah Wahabi, kita perlu kembali ke sosok yang berada di balik nama ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau lahir pada tahun 1703 di daerah Uyainah, Jazirah Arab. Ia tumbuh dalam lingkungan Islam yang kaya dengan berbagai tradisi dan amalan, tetapi juga tak luput dari berbagai bentuk praktik yang menurut beliau tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis. Saat itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melihat umat Islam di sekitarnya mulai terlena dengan berbagai bentuk khurafat, bid'ah, bahkan syirik kecil yang dianggap biasa. Berangkat dari kegelisahan itu, beliau memulai sebuah gerakan dakwah dengan satu semangat, memurnikan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang perlu dicatat, beliau bukanlah pendiri madhab atau aliran atau agama baru. Ia hanyalah seorang ulama yang mengajak umat Islam kembali kepada pokok ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi awal Islam. Karena semangat dan kegigihannya, pemikiran ini mendapat dukungan dari sebagian penguasa dan dengan cepat tumbuh di Jazirah Arab, hingga kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dan dari sinilah babak selanjutnya dari sejarah panjang ini dimulai. Awal masuknya pemikiran ini ke Indonesia. Lalu bagaimana pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini masuk ke Indonesia? Jawabannya terkait erat dengan hubungan panjang antara Nusantara dan Tanah Suci. Sejak berabad-abad lalu, banyak pelajar dari berbagai daerah di Nusantara berangkat ke Mekkah dan Madinah untuk menimba ilmu agama. Mereka belajar dari berbagai guru dan ulama, termasuk dari kalangan yang membawa semangat pemurnian agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekembalinya ke tanah air, para pelajar ini membawa serta pemikiran tersebut, hingga mulai tumbuh dan berkembang di tengah pesantren dan masyarakat. Selain itu, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, komunikasi antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia juga semakin intens melalui jemaah haji, para pedagang, bahkan penerbitan kitab dan karya-karya para ulama dari Jazirah Arab. Semangat untuk memurnikan ajaran Islam mulai menemukan tempat di Indonesia. Pada awal masuknya, banyak yang menerima dan mengapresiasi semangat ini, terutama dari kalangan yang memang merindukan Islam yang kembali ke pokok ajaran. Namun di sisi lain, pola dakwah ini juga mulai memicu perdebatan, gesekan, dengan kelompok atau ormas yang telah lebih dulu tumbuh dan mengakar dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Saat itu belum digunakan istilah Wahabi sebagai label tertentu. Yang terlihat hanyalah semangat sebagian kalangan untuk membawa ajaran Islam kembali kepada pangkalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sambil menolak berbagai bentuk amalan yang dinilai tidak berdasar. Inilah titik awal dari pertemuan dan pergesekan yang hingga hari ini
masih dapat kita rasakan. Mengapa terjadi gesekan dengan ormas lain? Seiring dengan masuk dan berkembangnya pemikiran ini, muncul pertanyaan, mengapa terjadi gesekan dengan ormas lain di Indonesia? Jawabannya tidak terlepas dari perbedaan pola dakwah dan konteks sosial budaya yang ada. Saat itu, Indonesia telah memiliki berbagai ormas Islam yang tumbuh dari nilai-nilai kearifan lokal seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, masing-masing dengan corak dan metode dakwah yang khas. Mereka membawa semangat Islam yang tidak hanya berdiri di atas Al-Quran dan hadis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang tumbuh di tengah masyarakat Nusantara. Sementara itu, semangat yang dibawa oleh pelajar dari Timur Tengah ini datang dengan pola dakwah yang tegas dan lugas, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis, menjauhi berbagai bentuk bid'ah, khurafat, dan syirik. Misi ini memang membawa kesegaran bagi sebagian umat, tetapi juga memicu kegelisahan bagi sebagian lainnya yang memegang erat nilai-nilai lokal dan pola keberislaman yang diwarisi dari para pendahulu. Selain soal beda pola pendekatan, gesekan juga muncul dari soal komunikasi dan persepsi. Ada pihak yang merasa pola dakwah ini terlalu hitam putih dan belum sepenuhnya memahami konteks keberagaman di Indonesia. Ada juga pihak yang merasa pola Islam yang sudah tumbuh lama di Nusantara perlu dijaga dari perubahan yang terlalu cepat. Pada akhirnya, gesekan ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi soal bagaimana umat Islam Indonesia dapat saling memahami dan menerima perbedaan pola dakwah, sambil tetap memegang teguh semangat memurnikan agama dari hal-hal yang memang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dampak positif dan tantangan dari pemikiran ini. Seiring waktu, masuknya pemikiran ini membawa dampak positif bagi umat Islam di Indonesia. Salah satu yang paling terasa adalah tumbuhnya kesadaran untuk lebih dekat dengan sumber-sumber primer agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Pola pikir ini mendorong umat untuk mempelajari agama dengan lebih teliti, lebih kritis, dan tidak sekedar menerima suatu amalan hanya karena alasan kebiasaan atau tradisi. Banyak masjid, madrasah, dan pesantren mulai menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pondasi pengajaran. Bahkan semangat ini juga berkontribusi pada lahirnya karya-karya ilmiah dan penerbitan buku-buku agama yang lebih menekankan dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di balik itu semua juga terdapat tantangan, yaitu pola dakwah yang tegas ini bila tidak dikemas dengan bijak dapat memunculkan kesalahpahaman, bahkan gesekan dengan kalangan yang memegang nilai-nilai lokal tersebut. Ada pihak yang merasa pola ini terlalu kaku, bahkan menghapus nilai-nilai kearifan yang sudah tumbuh bersama Islam Nusantara. Selain itu, pola komunikasi yang belum sepenuhnya matang juga membuat sebagian umat merasa dihakimi atau dikucilkan. Padahal, niat dari pemikiran ini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memurnikan agama dari berbagai bentuk penyimpangan, sesuai dengan semangat yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Pada akhirnya, tantangan ini memberi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam berdakwah bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, agar umat Islam dapat tetap berdiri bersama dalam keberagaman dan saling menghormati perbedaan. Bagaimana pendapat kalian tentang sejarah dan perkembangan pemikiran ini di Indonesia? Pernahkah kalian merasakan sendiri perbedaan pola dakwah yang dijalankan? Silakan bagikan pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share agar lebih banyak yang mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Karena bersama kita dapat tumbuh dalam keberagaman, memahami satu sama lain, dan bersama-sama membawa Islam dengan rahmat bagi seluruh alam.